Shalom, selamat bertemu kembali dalam channel ini Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Channel langsung seterus yang kita pakai untuk membicarakan atau menafsirkan, memahami apa yang tertulis dalam Evangelium minggu-minggu yang akan datang. Dan kali ini adalah pada minggu tanggal 12 November tahun 2023, minggu ke-23 setelah Trinitas. Untuk merenungkannya, marilah kita terima penyertaan dari Tuhan kita. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin. Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami akan berusaha memahami firman-Mu agar firman-Mu itu menjadi firman kehidupan kepada kami. Tolong kami Tuhan, cerahi pikiran kami, hati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat memahaminya dan mengambil faedah yang sangat berguna bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu dalam Yesus Kristus kami memohon kepadamu. Amin. Firman yang akan kita renungkan Bapak Ibu Saudara ditentukan dari surat Paulus yang pertama ke jemaat Tesalonika, pasal yang kelima ayat 1 sampai 11. Mari kita membacanya Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Ini nasihat supaya berjaga-jaga. 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 11. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu. Karena kamu sendiri tahu benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri, karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah, jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju jirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga atau hidup, entah kita tidur atau mati, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yang berbahagia adalah orang yang mendengar, memelihara, memahami, menghayati, dan melakukan firman Tuhan. Amin. Di dalam almanak kita juga diusulkan menjadi tema dari perenungan kita ialah saling membangun sewaktu menanti kedatangan Tuhan. Diambil dari ayat yang terakhir, ayat 11 itu menjadi tema kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tentang hari Tuhan itu sangat spekulatif. Dan banyak orang yang mencoba menarik
manusia-manusia lain, orang-orang lain menjadi pengikutnya karena dia seolah-olah mengetahui kapan hari Tuhan datang. Dan dia buat itu menjadi alat untuk menakut-nakuti manusia. Dan orang-orang yang selalu kurang kuat imannya berhasil ditakut-takuti dan menjadi pengikutnya yang fanatik. Seperti Bang Apin Sibuya dulu waktu itu ya, masih ingat kita di zaman kita ini. Dari dulu memang selalu begitu. Tapi kapanlah ada pengharapan akan hari Tuhan itu, Bapak Ibu Saudara, agar kita tidak diombang-ambingkan oleh pengajaran dunia ini. Kita harus tahu betul, memang permulaan pengharapan akan hari Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, dimulai dari perintah Tuhan untuk membuat Paskah tanggal 14 Nisan. Pada hari Tuhan akan membebaskan bangsa Israel dari pembuakan Mesir. Jadi dikatakan, diperintahkan Tuhan akan datang untuk menghukum bangsa Mesir yang tidak mau membebaskan bangsa Israel keluar dari Mesir, dan kedatangannya berupa roh kematian bagi anak-anak sulung. Ya, jadi dia bertindak sebagai malaikat pemusnah bagi anak-anak sulung orang-orang Mesir, tapi keselamatan bagi orang-orang Israel. Dan hari itulah yang dianggap orang Israel sebagai hari Tuhan, hari penyelamatan mereka dari perbudakan yang mereka alami. Dan dari situ muncullah pengharapan-pengharapan bahwa kalau Tuhan datang, mereka akan diselamatkan. Apalagi kalau mereka dalam keadaan terdesak oleh bangsa-bangsa asing, pengharapan akan datangnya hari Tuhan itu semakin kuat. Dan itu adalah manusiawi memang. Siapa yang merasa terjepit akan mengharap datang pembebasan dirinya dari keterjepitan tersebut. Ya. Dan tapi mereka kurang menyadari bahwa hari Tuhan tanggal 14 Nisan itu, pembebasan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir, adalah hari kematian dan hari kemenangan bagi orang-orang Mesir. Karena apa? Orang-orang Mesir itu tidak tunduk kepada permintaan Tuhan agar bangsa Mesir di bawah pimpinan Firaun membebaskan atau membiarkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir untuk menyembah Tuhan mereka di padang gurun di Sinai, dan kemudian berlanjut untuk menduduki tanah yang dijanjikan kepada nenek moyang mereka, yaitu tanah Kanaan yang mereka sebut sebagai tanah perjanjian. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, apabila bangsa Israel jatuh ke dalam dosa, dan walaupun mereka mengharap hari Tuhan, tapi mereka jatuh ke dalam dosa dan tidak patuh kepada Tuhan. Dan kalau mereka jatuh kepada Tuhan, maka ancaman-ancaman dari bangsa-bangsa lain semakin keras. Bahkan diarahkan Tuhan untuk mentobatkan mereka sebenarnya. Tapi mereka tidak mau tobat. Namun mereka sangat mengharapkan Tuhan datang untuk membebaskan mereka dari keterjepitan desakan atau serbuan orang bangsa-bangsa asing. Namun dalam keberdosaan mereka, nabi-nabi datang, ya, nabi-nabi datang memperingatkan mereka bahwa hari Tuhan yang diharapkan mereka itu akan berubah menjadi hari penindasan dan hari kebengisan Tuhan terhadap mereka, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Jadi kalau di hari Paskah sisi keselamatan dinikmati oleh orang Israel, tetapi kalau bangsa Israel berdosa, sisi pemusnahan dari hari Tuhan itu yang akan terjadi kepada bangsa Israel. Jadi
Memang di dalam perjanjian baru sangat ditegaskan kembali bahwa hari Tuhan itu ada dua sisi, yakni hari keselamatan dan hari penghukuman, hari kegelapan. Itu dapat kita lihat ketegasan mengenai kedatangan hari Tuhan itu yang disebut di dalam kitab Injil sebagai hari kedatangan Tuhan Yesus Kristus kedua kali. Ya, di sana juga kita dapat baca tentang nasihat Tuhan Yesus agar pengikutnya berjaga-jaga. Jadi di Matius 24 ayat 37 sampai 44, Yesus mengingatkan para pengikutnya bahwa hari kedatangan Tuhan itu ada. Itu tidak diragukan. Tetapi mereka harus berjaga-jaga. Tidak terlena. Bahasa Paulus tidak tertidur. Tidak terlelaplah. Jadi bahkan Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang ketidak berjaga-jaga dan ketidaksiagaan dan pihak mana yang siaga. Yakni melalui perumpamaan 10 gadis yang menyongsong mempelai datang. Ya, tunggu punya tunggu. 5 gadis mempersiapkan minyak-minyak mereka dan lampu-lampu mereka kalau sempat nanti hari malam datang pengantinnya, sehingga mereka bisa masuk ke dalam pesta itu. Tapi 5 gadis lagi meranggap sepele, sehingga mereka tidak menyediakan minyak untuk lampu mereka, ya. Dan mereka agak terlena lah di sana, bahkan tertidur pada menjelang malam itu. Dan sewaktu mempelai laki-laki datang, mereka terlambatlah dan mengemis kepada 5 perempuan gadis yang bijaksana itu, dan mereka tidak layani lagi. Mana untuk kami, katanya nanti. Tidak ada kesempatan untuk berbagi lagi kalau sudah mempelai datang. Ya, terlambat sudah. Ya. Kalau terlambat sudah, nyanyi itu pun mereka terlambat sudah, katanya kan. Jadi bagaimana kalau sudah terlambat? Ya, kita akan menerima upah keterlambatan lah itu. Tidak mendapat anugerah keselamatan dari kedatangan mempelai, kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, sebenarnya di orang Yahudi, di dalam kitab Nabi-Nabi dikatakan bahwa hari Tuhan itu dekat. Ya, hari Tuhan itu dekat. Memang bangsa Israel juga diajak untuk berjaga-jaga. Tapi para nabi ini yang mau menasihati orang Israel yang berdosa bahwa hari Tuhan yang akan datang yang dekat itu adalah hari penindasan, hari pemusnahan, hari kebingisan Tuhan. Maksudnya agar bangsa Israel sebenarnya bertobat dan kembali kepada ajaran Tuhan. Tapi waktu itu bangsa Israel sering tidak mengikuti hardikan daripada nabi-nabi yang disuruh oleh Tuhan. Pada zaman perjanjian baru, Tuhan Yesus itu mengingatkan murid-muridnya, ya, murid-muridnya. Dan itulah yang diajarkan oleh para rasul dan para nabi pada zaman perjanjian baru, terutama Paulus kepada jemaat di Tesalonika setelah dia berkhotbah di sana. Dan makanya Paulus mengatakan tidak perlu ditulis kapan, katanya, kepadamu tentang kapan itu terjadi dan pada masa mana. Zaman dan masanya tidak perlu dikatakan, ya. Karena kedatangan hari Tuhan itu, kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, benar-benar datang sebagai pencuri pada malam hari. Istilah pencuri itu tidak dipakai dalam perjanjian lama. Hanya Tuhan dekat, katanya. Tapi dalam perjanjian baru, ya, agar
kewaspadaan itu lebih strict lagi, lebih ditekankan. Hati-hatilah, pencuri datang tidak ketahui, dan kamu harus seperti seorang yang jaga malam, tidak bisa terlelap. Walaupun tertidur secara fisik, namun ya batin imannya dan otaknya bisa refleks mengetahui apabila pencuri datang. Ya, banyak manusia yang bisa begitu ya. Sudah dia ngorok, tapi kalau ada yang menggaruk pintu rumahnya, siapa itu katanya, terus langsung otomatis itu. Ya, jadi sebagai pertanda dia waspada. Pada zaman sekarang ini, tingkat kesadaran yang begitu sudah dilengkapi dengan alat-alat modern. Ada alarm HP, ada alarm dibikin di rumah, ya, sampai ada alarm dari pintu gerbang, dari di jendela-jendela atau di pintu-pintu rumah. Kalau ada yang sentuh, ya, alarmnya berbunyi sehingga pemilik rumah segera bisa terbangun, bertanda bahwa bukan pemilik rumah yang datang dan pencurilah yang datang. Dia ubahnya dengan satu kendaraan atau mobil modern sekarang yang dilengkapi dengan alarm, ya, dengan ya, kalau kita sentuh pintunya terus kiuk dia kan, bunyi dia. Jadi bukan hanya benda mati yang bisa waspada, harus orang beriman pun harus bisa, harus betul-betul bisa menggunakan instingnya untuk sadar akan ancaman datangnya hari Tuhan. Ya, jadi memang sangat sulit bagaimana, seberapalah kita bikin alarm di sana. Tentu saja Tuhan Yesus mengingatkan, bukan alarm disentuh pintu rumah maka kau terbangun, enggak. Tidak ada yang akan disentuh, tetapi tanda-tandanya banyak katanya. Akan bangkit nabi-nabi palsu, berkhotbah atau pengajar-pengajar palsu dan lain-lain. Akan kau dengar ada perang di sana, perang di sini, dan mungkin kau juga akan ditangkap, dan orang-orang beragama yang lain menangkap kau dan merasa mereka berjasa terhadap Tuhannya apabila kamu disiksa dan dibunuh. Jadi itu alarmnya. Jadi kalau terjadi sedemikian, kita tidak perlu gentar. Walaupun pertanda-pertanda seperti itu sudah datang, sudah ada, kita tidak perlu gentar. Nanti kami dipotong, disembelih, atau diapain gitu, jangan. Kita harus tegap berdiri di dalam kebenaran Tuhan, dalam iman kita bahwa Tuhan Yesus telah menyelamatkan kita, dan keselamatan itu benar-benar kita nikmati baik di dunia maupun di surga. Kita nikmati baik waktu dia datang atau waktu dia pun meninggalkan dunia ini. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, kita tidak perlu mencari-cari kapan bagaimana jadwal-jadwalnya, tidak perlu itu. Kronologisnya dan kairosnya tidak perlu kita cari-cari. Tetapi kita yakinkan diri kita bahwa memang hari Tuhan itu yang sudah diperkenalkan Tuhan Yesus sebagai hari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, pasti datang. Kalau pasti datang, entah kapan itu pun, kita selalu mengatakan saya siap sedia menyambut kedatangan Tuhan. Entah dia datang sebagai pencuri siang atau pencuri malam, silahkan aja, nggak apa-apa. Ya, di sini dikatakan pencuri malam. Di zaman sekarang banyak sekali yang pencuri siang. Ya, lihatlah di mal-mal itu, banyak sekali pencurian di sana siang hari karena mal malam itu tertutup. Tapi siang hari ya banyak sekali orang mencuri. Hati-hati dan waspadalah. Sekarang ini terhadap orang-orang beriman banyak datang pencuri siang. Kita dicuri siang-siang dengan godaan-godaan yang luar biasa, bukan malam-malamnya, untuk menyesatkan kita. Jadi kita juga harus waspada baik di siang hari maupun di malam hari. Kita tidak perlu kita minta
agar kita berpenyakit insomnia, tidak bisa tidur, agar kita berjaga-jaga. Enggak, jangan. Tuhan akan mengatur kesehatan kita kalau kita berjaga-jaga di siang hari dan kita berjaga-jaga di siang malam. Terus terang, teknologi sekarang memberikan contoh. Lampu sekarang ini yang pakai tenaga solar itu, ya, tenaga sinar matahari, diisi siangnya, malamnya bisa nyala, ya, sepanjang 24 jam dia bisa nyala karena diisi siang hari. Jadi kita pun sebagai diri yang harus bisa menyala, iman kita itu bisa menyala di siang hari, di malam hari. Kita harus berani mengisinya juga di siang hari, waktu matahari masih ada, waktu Tuhan Yesus masih bersama kita, kan kayak gitu. Jadi kita bisa nyala kapan saja pun, ya. Memang ada damai yang menggoda dan aman yang menggoda. Ya udahlah, sudah damai sekarang, sudah aman kita semua, tak ada lagi yang dikhawatirkan katanya. Itu memang ibarat apalah itu, ibarat permukaan laut yang tenang nampaknya karena angin sepui-sepui saja. Tapi bisa saja permukaan laut itu tiba-tiba bergejolak luar biasa, ya. Dan para perenang, para pemakai perahu harus waspada itu. Agar jangan dia ditenggelamkan oleh badai yang datang tiba-tiba, ya. Itu sering terjadi memang. Jadi ada tenang yang menghanyutkan, aman katanya, ya. Aman yang menakutkan. Coba bayangkan waktu aman, tiba-tiba datang pembegal mencegel kita. Begitulah iblis itu, karena iblis itu dikatakan seperti singa yang mengaum-aum, berlari kemana kemari untuk mencari mangsanya, kan kayak gitu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, memang Paulus mengumpamakan kedatangan penderitaan pada menjelang hari Tuhan itu adalah seperti penderitaan ibu yang hamil tua mau melahirkan anaknya. Itu memang ibu, tapi laki-laki tidak pernah merasakan bagaimana sakitnya seorang ibu mau melahirkan anak. Namun dari situ kita belajar kalau dia laki-laki yang normal bisa mengetahui bahwa apabila seorang ibu mau melahirkan itu pertarungan hidup atau mati. Dan kalau memang sudah lahir, dia bergembira sekali, ada hidup baru, ya. Jadi kita harus tahu itu. Mengapa Tuhan Yesus juga membuat umpama ini juga, dan Paulus juga menggunakannya kepada kita, ya. Karena apa? Sewaktu kita melampaui penderitaan itu, ya, kita harus bisa melahirkan hidup yang baru, manusia yang baru. Dan kita menjadi baru dengan semangat baru. Ibu yang selamat melahirkan bayinya terus terang sangat sukacita dan dia menjadi semangat baru dengan kehidupan yang baru dia, tanggung jawab yang baru. Itu artinya bahwa mengapa kita diumpamakan ke sana tentang hari kedatangan Tuhan tersebut. Jadi kalau kita dilanda oleh malapetaka, menguji iman kita, ya, kita ditimpa oleh kebinasaan katanya, kita lolos dari situ seperti ibu yang melahirkan bayinya. Kita harus tahu bahwa memang ada hidup baru yang kita lahirkan, orang baru yang kita lahirkan, dan kita pun menjadi manusia baru, ya. Dan memang segala sesuatunya harus menderita begitu, tapi kalau dia tidak mau menjadi manusia baru, dia akan mati, ya. Mati terpuruk dia oleh karena penderitaan dan kebinasaan itu. Jadi ada pertahanan kita agar kita tidak binasa, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Pertahanan kita anak-anak terang, anak-anak siang katanya. Anak terang di malam hari, anak siang juga di malam hari. Dia bukan anak kegelapan. Anak kegelapan, gelap dia di siang hari, gelap juga apalagi di malam hari. Artinya tidak ada pengharapan keselamatan bagi dia, ya. Itulah anak kegelapan. Kalau kita, ya, karena terang kita adalah terang Kristus, ya, karena hari kita adalah hari Kristus, ya berjumpalah terang kita dengan terang Kristus itu.
Tapi ketahuilah, kalau memang anak-anak kegelapan itu ya sama seperti para setan yang datang bertanya kepada Tuhan Yesus, mengapa kau datang kepada kami sekarang, katanya gitu kan. Lalu Tuhan Yesus mengusir mereka, janganlah kami dibinasakan dulu. Kalau boleh suruh kami ke babi-babi sana. Tuhan Yesus pergi ke babi sana, lalu babinya terjun ke danau dan mati di sana. Ya, jadi seolah-olah korbanlah babinya. Setannya mungkin sudah di sana tenggelam, artinya tidak masuk lagi kepada manusia, kan kayak gitu. Jadi ya anak-anak kegelapan lah itu. Dan kita ini anak-anak siang, kalau di malam hari juga seperti siang, ya cerahnya begitu. Kalau di malam hari juga terangnya pun begitu, bukan gelap pikir kita waktu malam. Dan malam itu akan kita pergunakan menjadi berkat bagi kita. Kegelapan itu menjadi kegelapan malam, kita gunakan menjadi berkat bagi kita. Bukan seperti anak-anak kegelapan menggunakan kegelapan untuk mengganggu orang lain. Tetapi kalau kita menggunakan kegelapan itu, kita tahu bahwa kalau kita tidur menggunakan kegelapan itu saat untuk tidur, disitulah Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk menyambut hari yang baru kan. Jadi kita tenang di sana. Dan Bapak Ibu Saudaraku, kalau pencuri pun datang, ya, kalau kita anak terang, ya dia pun ketahuan. Nah, ketahuan. Waktu siang pun pencuri siang pun datang, ketahuan. Pencuri malam pun datang, ketahuan kepada kita. Dan kalau sudah ketahuan kan, pastilah ditangkap dan dihukum. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, jangan tidur katanya. Artinya bukan seperti orang yang berpenyakit insomnia itu bolang terus, tidak bisa terlelap. Bukan, iman kita harus betul-betul siaga. Mata kita bisa tidur, tapi iman kita, insting kita tetap siaga untuk betul-betul memelihara diri kita, menjaga diri kita dan milik kita yang telah diberikan oleh Tuhan Yesus. Itu perlu latihan. Jadi harus kita latih diri kita di sana, Bapak Ibu Saudaraku terkasih. Jadi latihan menjadi anak terang, anak siang juga harus kita lakukan ya. Jadi kita bukan orang-orang malam, kita bukan kelelawar, ya bukan kalong, kita bukan musang kan. Yang bisa mempergunakan malam itu menjadi mencari nafkah. Kita menggunakan malam itu menjadi menantikan berkat Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Dan keterjaga-jagaan kita dan kesadaran kita ya adalah kesadaran yang normal, bukan kesadaran yang abnormal. Ya, karena apa? Kalau kita pakai baju zirah, ketopong, ya, bagaimana malam kita? Malamnya kita berbaju zirah atau siangnya? Malamnya berbaju zirah, malamnya pun berketopong, karena baju zirah kita adalah iman dan keselamatan. Ya, pengharapan keselamatan, iman dan kasih. Itu tiga yang tetap itu, iman, kasih, dan pengharapan. Itu selalu tetap, tidak bisa hancur-hancur itu. Dan kalau kita pakai itu, ya pastilah kita kebal terhadap serangan-serangan, baik malam hari maupun siang hari, Bapak Ibu Saudaraku ya. Ya, karena kalau kita beriman, kita punya kasih dan menjalankan kasih, kita berpengharapan, ya pastilah kita tidak dirimasi, ya. Kita tidak dimurkai oleh Tuhan, bahkan dibanggakan oleh Yesus Kristus karena keselamatan yang kita peroleh dari Yesus Kristus, Tuhan kita itu. Dia selamatkan kita mulai kematiannya dan kebangkitannya, dan kita bisa berjaga-jaga dengan mempergunakan iman, pengharapan, dan kasih kita kan. Jadi tentu saja waktu kita hidup ya perlu terjaga-jaga, dan waktu kita mati sudah tergolong sebagai orang yang terjaga-jaga dan dijaga oleh Tuhan. Makanya kita selalu disampaikan ke tangan Tuhan kalau kita dikuburkan kan kayak gitu. Jadi Paulus mengatakan supaya entah kita berjaga-jaga waktu hidup, terjemahannya waktu hidup, bahasa matanya bangulu katanya, dan
entah kita tidur, tidak dibikin alternatif perterjemahannya, tetapi artinya tidur di sini adalah mati, ya. Mengulung manang mati piau Yesus do jabaru kan kayak gitu. Jadi hidup atau mati itu kita bersama-sama Tuhan Yesus kan. Kalau bersama-sama Tuhan Yesus mana ada ketakutan lagi. Jadi kalau tidak ada ketakutan kita harus berani mengarungi hidup ini. Kita selaku manusia kolektif, tidak individualis, tidak egois, dan kita bisa saling menasehati. Kita saling membangun sambil menunggu entah kapan pun datang Tuhan itu, tapi pasti kita harus berkarya di dunia ini. Itu maksudnya Paulus. Jangan sia-siakan waktu kehidupanmu di dunia ini memang. Kita harus berkarya dan berkarya, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Berkarya untuk kemanusiaan, berkarya untuk kerajaan Tuhan Yesus Kristus yang telah dideklarasikannya, didirikannya di dunia ini. Sehingga seluruh dunia atau segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan untuk kemuliaan Allah Bapa. Itu kan tugas kita. Jadi juga saling menasihati untuk masalah-masalah kehidupan agar bisa diatasi. Ya janganlah sakit hati kalau menasihati. Memang saling menasihati pun kita harus tahu metodenya. Ya, khotbah-khotbah kita mungkin menasihati, tapi jangan menusuk-nusuki, ya. Bisa menasihati, khotbah kita tidak menasihati. Penggembalaan yang kita lakukan juga adalah dalam rangka solusi masalah kehidupan. Jangan mempermalukan orang, ya, tapi membawa orang keluar dari kegelapan hidup masuk ke dalam terang Kristus. Itu saling menasehati. Kalau kena hukum siasat gereja pun, apakah itu mempermalukan? Ya kita harus atur tidak mempermalukan, kan kayak gitu. Jadi orang bisa mengaku dosa. Nah, sekarang ini masih terus di hadapan umat, tapi bisa saja di konsistori mengaku pengakuan dosa dan diumumkan bahwa si anu itu telah diterima kembali ke pangkuan Tuhan Yesus Kristus dalam kerajaannya, dosanya telah diampuni, kan kayak gitu. Harus jangan, kalau dosa kita, kalau kita diumumkan telah diampuni, jangan dianggap sebagai yang mempermalukan. Itulah kebahagiaan dan kita menjadi teladan bagi orang lain kalau kita mau mengaku dosa kita. Ya saling membangun itu bagaimana? Sangat disayangkan di tengah bangsa kita, umat Kristen ini sangat sulit membangun ekonomi secara bersama, tapi sangat getol membangun ekonomi secara individualis. Entah menjadi rentenir apa semua, ya banyak sekali cara-cara orang membangun ekonominya. Ya, tapi kita harus belajar juga untuk saling membangun. Ya. Siapa yang punya modal, diberikanlah modal kepada yang tidak punya modal. Tidak tahu berekonomi, diajarilah kawan-kawan kita untuk berekonomi agar bisa membangun kehidupan itu. Karena apa? Ya kemiskinan harus dilenyapkan dari kalangan pengikut Yesus Kristus. Hikmat harus dikembangkan. Ya, pelaku-pelaku ekonomi yang membangun negara harus dari kita sebenarnya. Tuhan Yesuslah yang memberkati kita. Amin. Bapa Surgawi, terima kasih Engkau ingatkan kami agar kami berjaga-jaga, saling menasehati dan saling membangun selagi kami terus menantikan kedatangan-Mu ke dunia ini untuk menjemput kami, untuk menghakimi dunia ini, untuk menyatakan keadilan dan kebenaran-Mu. Kami yakin ya Tuhan Kau akan datang, dan kiranya pengharapan kami bertumbuh, kasih kami semakin merambat, dan juga kebenaran-Mu dapat kami laksanakan di dunia ini. Dan kiranya tidak seorang pun ya yang kena murka oleh-Mu. Saudara-saudara kami yang telah meninggal dunia sudah sampai ke tangan-Mu, dan kiranya mereka juga mendapat bagian dalam keselamatan, dan mereka akan bangkit kelak pada hari kedatangan-Mu itu. Kami yakin Tuhan bersama kami. Dengarkan dan kabulkan doa kami. Amin.